Shalom, Tuhan berkati kita semua. Kita boleh bersyukur saudara pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk mendengar firman. Firman ini luar biasa saudara. Ya, untuk itu mari kita undang Tuhan, saudara-saudara dan kami kita semua berdoa untuk mendapat lawatan dan perkenanan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Saudara, kita angkat pujian nomor 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan kami yang kami banggakan, Tuhan kami yang setia, sahabat yang sejati, terima kasih atas kesempatan kami beribadah kepadamu. Biarlah ibadah pada malam hari ini boleh terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita nyanyi saudara, Tuhan Yesus setia, lagu persekutuan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebagai kawan yang sejati, sebagai Bapa, sebagai Allah, sebagai sahabat ya Tuhan,
Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, biar Engkau berkati. Biar firman ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersabdalah dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan suara hati-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom saudara-saudara. Ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi pada masa-masa pembacaan firman ini, yaitu konteksnya Yesus baru saja mati dan bangkit. Dan saudara-saudara, mereka sebenarnya belum begitu yakin sekali akan kebangkitan Yesus. Karena selama ini gak ada orang mati bangkit, hanya Yesus saja saudara. Itulah hebatnya Allah kita ya. Nah, sehingga mereka juga masih galau lah istilahnya. Dan mereka berkumpul sebagai nelayan. Petrus katakan, "Aku mau menjala." Dan teman-temannya juga ikut ya di situ. Natanael maupun juga anak Zebedeus dan yang lainnya. Dan saudara-saudara, mereka ini adalah penjala-penjala yang profesional. Jadi dia tahu kapan ada ikan, di mana ada ikan pada malam hari ini ya. Mereka sangat paham. Tetapi saudara-saudara, tebaran jala lepas tebaran jala dari malam saudara sampai pagi, bahkan hampir siang. Mereka nggak dapat apa-apa saudara-saudara, seolah-olah danau itu tidak ada ikannya lagi. Seolah-olah tidak ada pengharapan untuk pulang membawa ikan. Seolah-olah semuanya sirna. Mereka hanya capek saja. Tapi saudara-saudara, ternyata tidak seperti itu. Karena Yesus adalah sahabat yang setia. Yesus adalah kawan yang sejati. Dia kawan yang sejati. Walaupun kadang-kadang dia mendidik anak-anaknya untuk sabar, ya, untuk tekun, untuk terus berharap, ya. Namun pada akhirnya setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, dan mereka disapa oleh Yesus. "Hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk?" Sapaan kasih sayang, sapaan kedekatan, sapaan hubungan bapa dengan anak. Ini luar biasa saudara. Dan mereka katakan tidak ada. Yesus katakan, "Tebarkanlah ke sebelah kanan, pasti engkau akan memperolehnya." Dan lihat saudara, firman itu adalah demonstrasi kuasa. Setiap firman dipegang, kuasa mujizat pasti terjadi. Sehingga mereka menebarkan ke sebelah kanan. Dan di luar nalar mereka, di luar pikiran mereka, di luar bayangan mereka, 153 ekor ikan besar didapatkannya. Sehingga mereka sulit untuk membawanya, menariknya.
Dan akhirnya mereka dengan bersama-sama berusaha membawa jala itu, ikan itu dan perahunya ke pantai. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus sudah menyiapkan roti dan juga ikan bakar. Luar biasa ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu setia. Saudara jangan pernah merasa ditinggalkan. Saudara jangan pernah merasa bersedih. Pegang firman karena firman itu hidup, firman itu nyata. Firman itu adalah kuasa. Ya, pegang firman Tuhan saudara. Apapun masalahmu saudara. Bahwa kita bandingkan juga sama saja dengan Maria dan Marta. Menangis-nangis karena Lazarus mati. Yesus sudah dikasih tahu kok enggak datang 4 hari. Sampai Lazarus itu sudah dimakamkan, penghiburan sudah terjadi saudara. Dan waktu Yesus mau mendoakan Lazarus, Marta sudah katakan, Tuhan dia sudah berbau. Artinya udah gak ada pengharapan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah setiap orang yang punya pengharapan akan dinyatakan kuasanya. Ya. Akhirnya Lazarus hanya satu firman yang keluar. Lazarus keluarlah. Dan dia keluar. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, pegang firman Tuhan terus menerus. Ini saudara-saudara saya memegang ada suatu kesaksian ya. Saudara tahu lagu Yesus Kawan yang Sejati? Pasti kita semua udah tahu, semua orang Protestan tahu semua. Tapi tahukah saudara pengarangnya siapa? Ya, pengarangnya adalah Joseph Schrijven. Hidup tahun 1819 sampai 1886. Schrijven mengalami beberapa pengalaman yang tragis saudara-saudara. Ya, di mana saudara-saudara dia kehilangan kekasihnya waktu dia mau nikah. Baru mau nikah istrinya meninggal saudara. Meninggalnya karena tenggelam. Wah, dia sangat tergoncang. Ya. Kemudian saudara-saudara, menginjak pada usia 25 tahun, ia memutuskan pindah ke Kanada. Ya, dia dari Irlandia saudara-saudara. Di Kanada juga dia dapat kepahitan yang sangat luar biasa. Rencana pernikahannya kandas karena calon istrinya sakit dan kemudian juga meninggal. 2 kali saudara. 2 kali. Yang ketiga, 10 tahun sejak Schrijven meninggalkan Irlandia, saudara maaf ya tadi Irlandia. Ia mendengar bahwa ibunya sakit keras. Ia tidak bisa pulang mendampingi ibunya. Ia hanya bisa menulis beberapa puisi dan doa. Puisi inilah yang kemudian ditemukan oleh seorang pengacara sekaligus juga komponis yaitu Charles Converse mengubah puisi tersebut menjadi kidung yang indah. Kidung itu menceritakan bahwa dalam kehancuran daya dan asa, dalam kesendirian dan ketidakpedulian orang sekitar, Tuhan Yesus hadir sebagai kawan yang sejati. Jadi saudara, rupanya Joseph Schrijven merasakan kekuatannya itu datang dari Tuhan. Ya, itu yang kita sering kali nyanyikan, Yesus kawan yang sejati. Ya, dia adalah kawan yang sejati. Di dunia ini saudara tidak ada sahabat yang setia, tidak ada kawan yang sejati. Ketika saudara banyak uang, banyak teman saudara. Tapi ketika saudara gak punya uang, semua orang akan pergi dan meninggalkan saudara. Gak ada yang peduli sama saudara. Ya, tapi Yesus, saudara mau punya uang, ditemenin. Saudara gak punya uang, ditemenin. Ya, saudara sakit didampingi, saudara sehat didampingi. Ya, saudara sedang pesta senang didampingi, saudara sedang menangis didampingi. Dia adalah sahabat yang setia, luar biasa. Ya. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran, saya bacakan Allah sendiri menyebutkan dirinya. Ya. Di dalam Keluaran 34, saudara ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, berlimpah kasih dan setianya. Dia menyebut dirinya sendiri Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Ya, jadi kita jangan pernah merasa ditinggalkan dalam kondisi apapun juga. Daud juga begitu saudara-saudara. Daud sebagai orang yang mengenal Allah,
Daud sebagai orang yang intim dengan Tuhan, dia juga ditekan oleh banyak persoalan, salah satunya oleh Saul. Dan dalam peperangan dengan bangsa-bangsa sekitar Kanaan. Saya bacakan dari Mazmur 142 ayat 1 sampai beberapa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah dan lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Jadi Daud tahu saudara, tidak ada sahabat, tidak ada saudara. Hanya Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus sebagai sahabat yang setia. Kita juga begitu saudara ya. Bahwa dalam segala pergumulan apapun juga datang pada Tuhan. Dia pasti akan memberikan kelepasan. Dia pasti akan mengubah tangisan jadi tarian. Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Dia pasti akan memberikan kekuatan. Dia pasti akan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang layak dipercaya, Allah yang setia. Tuhan berkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. kita berdoa saudara. Haleluya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh dengarkan, di mana orang-orang percaya hanya menjerit dan berteriak kepadamu saja, karena mereka percaya teriakan mereka tidak pernah sia-sia. Doa-doa yang dipanjatkan tidak pernah sia-sia, karena Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak pernah menyia-nyiakan anaknya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sehingga ketika Petrus mengalami banyak kesulitan, menabur jala dan tidak dapat ikan, Engkau mengumpulkan ikan itu dan memberikannya pada waktu pulang 153 ekor ikan besar. Ketika di Kana ya Tuhan ada perkawinan,
Perkawinan itu harusnya dipermalukan. Tapi Yesus ada di situ dan dijawab, air menjadi anggur. Ketika seorang ibu menangis bertahun-tahun, 12 tahun pendarahan, tidak punya sahabat lagi, engkau tampil jadi sahabat yang setia dan engkau memberikan kesembuhan. Dia menjamah jubahmu saja mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Demikian dengan seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja. Ajar mereka terus berpegang pada firman dan melihat kuasa firman terjadi setiap hari. Bapa, engkau berkati mereka semua. Keluarga lepas keluarga, usaha mereka, perekonomian mereka, kesehatan mereka engkau berkati. Terima kasih Tuhan, anak-anak mereka engkau berkati menjadi anak-anak yang berhasil. Jauhkan daripada celaka, sakit, penyakit, jauhkan dari segala kehancuran, perceraian. Kami tolak di dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah buat mereka, kebaikan-Mu tercurah buat mereka. Di dalam nama Yesus ada suatu kuasa, kuasa pembebas, kuasa yang memuaskan, kuasa yang membahagiakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tanggal 17 akan ada ujian untuk Vikaris Suhito. Biar ya Tuhan kau berikan keberhasilan, berkati semua penguji majelis jemaat untuk mengikut dengan baik. Penguji juga boleh bermurah hati. Terima kasih Pak Suhito boleh tiba di Bekasi dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, kau berkati supaya panitia Natal berjalan bersama dan boleh melihat hujan berkat tercurah. Terima kasih Bapak. Boleh melihat semua acara berjalan dengan baik. Boleh melihat bagaimana kegerakan kerohanian secara luar biasa terjadi di GKO Kristus Raja ini. Tuhan, hari ini juga Engkau berkati kantoria, organis, pengguna Infokus, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, pendoa-pendoa Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Tuhan, hari Minggu besok juga ibadah Engkau berkati. Nanti sore Tuhan juga ada pertemuan pengarahan dari Ibu Purba untuk acara Pak Suhito juga Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Dan semua jemaat GKO dan majelis hamba serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memelihara seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Siapkan saudara yang di rumah persembahannya dan nanti bawa ke gereja. Kita bernyanyi dengan nyanyian 350. Bait yang pertama dan yang kedua. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kuduskan, berkati persembahan yang ada, supaya Tuhan berguna buat kerajaan Allah, dan Kau kembalikan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda, karena semua kekayaan di seluruh alam semesta milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari 356.
sebelum kita terima berkat. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, firman-Mu sudah ditaburkan. Berkati mereka yang menerima firman-Mu dengan sukacita, memelihara firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berkati kehidupan mereka. Terpujilah Engkau. Haleluya. Tuhan, hari ini kami akan akhiri ibadah ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Oke, shalom semuanya. Tuhan berkati kita semua. Amin.